Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali, saya Dr. Syarif Nur, SPGO MKes, sebagai juru bicara gugus COVID-19 tingkat Kabupaten Kolaka Utara. Saya melakukan updating data dan siaran langsung dari posko gedung isolasi RSUD Japar Harun Kabupaten Kolaka Utara. Hari ini saya kembali hadir di tengah-tengah kita semua dalam rangka menyampaikan informasi-informasi penting seputar upaya penanggulangan wabah COVID-19 tingkat Kabupaten Kolaka Utara. Pertama, bahwa data yang akan kami rilis pada hari ini untuk tingkat Kabupaten Kolaka Utara, data pasien-pasien dengan beberapa kriteria, beberapa definisi operasional untuk tingkat Kabupaten Kolaka Utara. Bahwa data per hari ini, tepatnya hari Sabtu, April 2020, data ODP untuk Kabupaten Kolaka Utara atau orang dalam pemantauan 32 orang, kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP 1 orang, orang tanpa gejala 2 orang, dan pasien yang dinyatakan positif COVID-19 2 orang. Bahwa orang yang dalam kondisi pemantauan ada 32 orang, alhamdulillah semakin berkurang. Artinya jumlah orang yang telah melewati masa pemantauan dan dinyatakan baik tanpa gejala sembuh tersisa tinggal 32 orang. PDP yang kami rawat 1 orang, alhamdulillah juga kondisinya membaik. Untuk data per hari ini tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi gejala. Sudah dilakukan pemeriksaan rapid test 2 kali, hasilnya negatif. Kemudian yang kami data sebagai positif COVID-19 2 orang, juga kami laporkan dua-duanya sedang dalam karantina atau isolasi mandiri. Dia dikarantina di Kendari dalam kondisi baik, sehat walafiat. Hanya menunggu waktu hasil pemeriksaan menunjukkan hasilnya negatif, segera akan dinyatakan sembuh. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, diberikan kekuatan, semangat untuk cepat melewati masa-masa sebagai pasien positif COVID. Kemudian kami juga menjawab isu bahwa di Kolaka Utara masih ada lagi tambahan positif. Sampai hari ini kami tegaskan bahwa jumlah positif COVID-19 di Kolaka Utara hanya 2 orang. Kedua-duanya menjalani proses perawatan, proses isolasi karantina di Kendari dalam kondisi baik, sehat walafiat. Jadi kami segera menepis pada kesempatan ini membantah isu bahwa ada yang positif berkeliaran. Itu isu tidak benar. Kita harus memberikan data berdasarkan fakta, berdasarkan uji, berdasarkan kebenaran ilmiah, tidak dengan isu-isu, berita-berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini semua akan membuat kita cemas, membuat kita panik, membuat kita risau, sehingga imunitas kita bisa jadi turun. Jadi mari tetap semangat, mari tetap saling mengingatkan, dan mari tetap waspada selalu. Kemudian tambahan informasi, kami himbau kepada masyarakat untuk tidak menganggap wabah ini, penyakit ini sebagai suatu aib. Sehingga ada kesan mereka ini penderita, baik yang positif maupun yang PDP ataupun yang ODP atau
orang tanpa gejala mendapatkan stigma yang kurang baik, sehingga mereka dikucilkan, dijauhi. Ini justru perilaku yang kurang bagus, tidak terpuji. Yang benar, mari kita saling mendukung, mari kita saling menguatkan, mari kita prihatin terhadap mereka. Fisiknya yang dijauhi, tetapi secara sosial kita harus saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan. Jadi tidak ada yang perlu kita takuti, hanya kita berwaspada. Kita sudah dibekali dengan kemampuan, dibekali dengan ilmu, menggunakan alat pelindung yang standar sesuai dengan level masing-masing. Untuk masyarakat umum dihimbau untuk menggunakan masker, tetap tinggal di rumah. Atau kalau harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Itu yang penting, ya. Memang saya melihat, saya melihat tingkat kepedulian dan tanggung jawab masyarakat Kolaka Utara belum berada pada level yang kami inginkan. Belum berada pada level yang semestinya. Masih banyak yang kurang peduli. Masih banyak yang menganggap ini bukan suatu hal yang membahayakan. Perlu kami tambahkan informasi penting bahwa memang sampai detik ini, sampai hari ini, kita masih menganut paham bahwa penularan daripada virus COVID-19 ini secara droplet. Belum terbukti melalui udara atau airborne infection, belum. Tetapi literaturnya menuliskan, datanya menuliskan bahwa karena partikelnya kecil, maka masih ada kemungkinan sebelum jatuh ke tanah, dia akan butuh waktu untuk sampai jatuh ke tanah. Bahwa tidak serta-merta orang bersing, orang batu seperti benda padat yang memiliki massa yang berat sehingga langsung jatuh ke bumi. Tidak seperti itu gambarannya. Jadi masih ada space, masih ada waktu. Dia membutuhkan waktu, jarak untuk sampai turun ke lantai, ke dasar, ke bumi. Dengan dasar itu, maka kami terus menghimbau kepada masyarakat Kolaka Utara, semua masyarakat, supaya tetap menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Apakah mungkin ada tugas atau mungkin berolahraga, ya tetap menggunakan masker, ya, karena kemungkinan masih ada virus yang belum sampai ke tanah dan sampai ke induknya, yaitu sampai ke tempat menumpangnya, yaitu tubuh manusia. Jadi jangan dianggap selesai jarak 1-2 meter. Apalagi yang tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, ini menurut saya adalah tindakan kecerobohan. Ingat, kalau kita tidak peduli dengan persoalan ini, kita akan terus-menerus berada dalam kondisi kecemasan, kondisi social distance yang berkepanjangan ketika kita tidak peduli dengan persoalan ini. Untuk cepat keluar dari persoalan ini, semua harus bertanggung jawab. Semua harus peduli. Dan kita dari tim gugus akan melakukan upaya-upaya strategis, upaya-upaya percepatan untuk mendeteksi, untuk melayani, untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini. Jadi sekali lagi saya minta mereka-mereka yang mendapatkan label OTG maupun positif confirm COVID-19 atau ODP tidak untuk dijauhi. Ya, tidak untuk dikucilkan. Kita cukup menjaga jarak, menjaga kontak supaya tidak tertular. Tapi bukan hal yang harus ditakutkan. Justru kita harus fokus menghadapi dia. Kita fokus membantu dia supaya dia tenang, supaya dia kuat, supaya dia cepat sembuh dan tidak menularkan ke orang lain termasuk kepada kita. Ya. Tidak ada orang yang meminta
mencari supaya dia sakit. Semua mau menghindar. Tetapi mungkin takdirnya dia pada kesempatan ini sakit. Dia yang terkena musibah. Mari kita sama-sama menguatkan. Hindarilah perbincangan-perbincangan, pergunjingan-pergunjingan yang tidak penting. Secara langsung maupun melewat media yang menyebabkan mereka semakin tertekan. Justru mereka harus dihimbau. Mereka harus disupport dari segi mental, dari segi perasaan, dari segi fisik. Supaya cepat baik, cepat sembuh, bisa bebas dari penyakit ini dan kita tidak tertular. Itu harapan kita bersama. Kemudian ada juga beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Bahwa mari kita sama-sama bertanggung jawab mengawasi tren mudik yang terjadi pada saat-saat sekarang ini. Ini potensi besar. Bukan berarti saya mengatakan bahwa melarang mereka mudik. Meskipun sebenarnya sudah ada himbauan dari pemerintah untuk tidak mudik. Kalau ada wabah di suatu tempat, maka janganlah kamu masuk. Ketika kau di dalam, maka janganlah kamu meninggalkan tempat itu. Itu jelas perintahnya. Itu jelas anjurannya. Jadi tolong kita sedikit memberikan perhatian kepada para pemudik. Karena hampir semua kelompok rumah tangga ada pemudiknya. Ada anaknya, ada keluarganya. Tolong mereka diberi perhatian khusus. Apalagi pemudiknya dari daerah yang positif. Notabene dari zona merah. Ini potensi penularannya membawa bibit penyakit virus ini sangat besar. Jadi kalau mungkin di tempat kita, di gugus kita, di desa kita tidak ada tempat penampungan sementara, toh terpaksa mereka harus mudik meskipun sebenarnya dimaksimalkan, diupayakan untuk tidak mudik. Toh kalau harus mudik, beri dia edukasi yang betul. Jangan pandang enteng persoalan ini. Toh kalau mereka harus mudik, harus pulang ke rumah, diinstruksikan untuk isolasi mandiri di rumah 14 hari sambil memantau perkembangan. Dalam waktu 14 hari, kalau dia ada keluhan, ada batuk, ada demam, nyeri-nyeri, flu, pilek dan sebagainya, segera lapor ke Satgas. Ada hotline kita sebar di mana-mana. Jadi di rumah, kalau ada anak tak dari Makassar, ada keluarga dari Makassar, dari luar negeri, berikan dia dulu, siapkan dia tempat khusus. Apalagi ini mau bulan Ramadan. Jangan dicampur-campur dulu buka, campur-campur sahur. Berikan dia perlakuan khusus dulu sampai 14 hari. Kalau tidak ada keluhan aman, oke, insya Allah. Sudah bisa berbaur dengan keluarga, tetapi tetap memegang teguh standar social distance. Tempat makannya jangan dicampur. Peralatan-peralatan mandinya jangan digabung. Tempat tidurnya jangan digabung dulu selama 14 hari. Buat mereka-mereka, adik-adik kita, anak-anak kita ini pemudik yang datang dari luar daerah, terutama yang berasal dari zona merah. Mana zona merah? Makassar zona merah, Kendari zona merah, Pulau Jawa zona merah. Sekali lagi ini bentuk partisipasi tanggung jawab masyarakat terhadap upaya-upaya penanggulangan yang kita lakukan. Karena tidak cukup kami hanya dari gugus, dari pemerintah yang terus-menerus mengingatkan, sehingga persoalan ini tidak ditindaklanjuti dengan aksi nyata dari kita-kita, masyarakat semua. Habis kita, capek kita, lelah kita, kalau hanya kita terus menginstruksikan informasi-informasi, mengingatkan, menghimbau, tidak ada kepedulian secara nyata dari seluruh komponen masyarakat. Sekali lagi ini masalah bersama. Saya ingatkan lagi bahwa kita masih memiliki peluang yang besar di hulu persoalan. Jadi kita masih bergerak, kan sebesar kita, peluang besar kita bergerak di level penanggulangan, pencegahan. Kalau sudah level nanti tindak lanjut, terjadi ledakan, habis, setengah mati kita. Biaya lebih besar, korban lebih besar, tenaga lebih besar, pikiran lebih besar. Makanya di level awal, promotif, preventif, pencegahan ini, mari kita sama-sama berjuang, mari kita sama-sama bekerja. Kalau dari dukungan pemerintah, luar biasa. Saya akui di dukungan pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam hal penanggulangan COVID-19 di gugus Kolaka Utara luar biasa. Kami diberikan kesempatan, fleksibilitas,
penggunaan anggaran sesuai dengan protap, bahkan menggeser program-program yang belum terlaksana, fokus untuk penganggaran program penanggulangan COVID-19. Terima kasih, saya atas nama juru bicara Ketua ID Kabupaten Kolaka Utara mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya semua stakeholder, terutama pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, dalam upaya-upaya respon-respon cepat strategis dalam upaya penanggulangan. Sekarang tinggal kembali kami menggugah kepedulian, menggugah keterlibatan semua komponen masyarakat. Mari kita sama-sama bekerja. Mari kita sama-sama bertanggung jawab. Kemudian kami sampaikan juga bahwa alhamdulillah di Kolaka Utara, terutama di fasilitas-fasilitas kesehatan, hampir semua di fasilitas-fasilitas kesehatan lanjut seperti di rumah sakit, fasilitas alat-alat dan bahan-bahan untuk pemeriksaan deteksi dini sudah tersedia, ya. Namun tetap kita memprioritaskan pada orang-orang yang memenuhi indikasi untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi rapid test kita tersedia. Jadi kalau misalnya ada keluarga riwayat bepergian dari wilayah positif transmisi atau dari zona merah, ada keluhan, ada batuk, ada demam, ada flu atau kelainan yang lain, karena sekarang manifestasi gambaran dari penyakit ini sangat kompleks, sangat majemuk. Jadi kalau ada keluhan seperti ini, segera laporkan kepada kami. Lapor ke hotline, lapor ke Satgas. Termasuk saya sendiri adalah penanggung jawab pengelola daripada Satgas. Akan kita manajemen, akan kita tindak lanjuti. Bahkan info terbaru, alhamdulillah, di Kolaka Utara ini, di rumah sakit ini kita sementara mengupayakan sehingga pemeriksaan pengambilan sampel swab PCR bisa dilakukan di Kolaka Utara. Jadi kalau memang ada indikasi seperti PDP, orang tanpa gejala, atau mungkin ada hasil rapid positif yang memerlukan pemeriksaan tindak lanjut berupa swab PCR, maka tidak perlu lagi, kita upayakan sebisa mungkin tidak perlu lagi dibawa ke Kendari, tidak perlu lagi dibawa ke Makassar. Tapi bahan dan alatnya kita datangkan ke sini, pemeriksaan bisa kita lakukan di sini, dan hasilnya yang kita kirim. Ini upaya-upaya yang kita lakukan. Jadi saya harapkan marilah kita sama-sama saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling mendoakan supaya kita bebas dari wabah ini. Hilangkan, jauhi dan hilangkan informasi-informasi tidak bertanggung jawab yang sifatnya hoax, yang sifatnya hanya mau menjatuhkan, hanya mau mencari titik lemah dari upaya-upaya yang kita lakukan. Saya melihat ada tren juga seperti itu. Tren dari orang-orang yang belum sadar, tren dari orang-orang yang belum bertanggung jawab, belum peduli. Jadi mari kita sama-sama mencari literatur yang benar, mari kita mencari bacaan-bacaan yang betul, mari kita berdiskusi dengan orang-orang yang paham. Bukan baca dan membaca, kutip dan mengutip, ambil dan memposting dari hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Supaya kita semua bisa tenang, supaya kita semua bisa semangat, supaya kita semua bisa yakin bahwa dengan upaya yang sungguh-sungguh, dengan doa orang-orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh dari orang-orang yang siap bekerja dan bertanggung jawab, insyaallah kita akan lewati masa-masa krisis dari badai pandemi COVID-19 ini, yang konon kabarnya kita baru dalam proses menuju puncak. Mudah-mudahan kita bisa menuju puncak dengan aman dan tenang, atau tidak sampai harus ke puncak, tapi kita berada pada zona yang aman-aman saja. Tapi ingat, itu bisa tercapai hanya jika kita semua bertanggung jawab dan Tuhan memberikan ridha dan pertolongan kepada kita semua. Saya kira itu mungkin saya sampaikan pada kesempatan
Pagi ini saya sekali lagi atas nama juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan informasi ini langsung dari posko Satgas COVID RSUD Japar Harun Kolaka Utara. Terima kasih atas perhatian dan atensinya kita semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa dan dukungannya semua.